warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Widianti Kusumaningrum atau kalian bisa memanggilnya dengan sebutan Bung Gepi. Ibu pengajar bimbingan konseling di SMP 31 Kota Tangerang, dan Ibu akan membawakan materi tentang pendidikan karakter dan belajar yang efektif untuk materi di masa pengenalan sekolah ini. Oke, disimak ya videonya. Oke, masih pada semangat dong? Semangat lah, masa nggak semangat? Oke, untuk selanjutnya kita mau bahas tentang belajar yang efektif. Belajar yang efektif di masa pandemi. Nah, beda nih belajar efektif pada saat kalian duduk di kelas sama belajar efektif ketika kalian di rumah. Nah, sekarang Ibu mau kasih sedikit gimana sih Bu biar belajarnya efektif di rumah. Oke, langsung aja. Yang pertama, belajar di waktu yang tepat. Maksudnya gimana nih? Meskipun kalian di rumah, kalian harus punya waktu belajar. Waktu untuk belajar yang kalian sediakan, bilang ke mama, papa, adek, "Ma, Pa, aku mau punya waktu buat belajar. Aku mau fokus belajar. Jadi tolong di jam segini jangan diganggu." Nah, untuk di sekolah, jam belajarnya adalah dari jam 7 sampai jam 12. Tapi biasanya guru itu lebih fleksibel ketika memberikan materi ataupun ketika memberikan tugas. Yang pasti adalah kalian bisa menyediakan waktu untuk kalian fokus dalam belajar. Jadi nggak diganggu orang lain. Nah, ada nih 3 waktu terbaiknya. Ada yang suka belajarnya itu dari subuh, dari abis subuh sampai pagi. Itu biasa katanya masih fresh otaknya pagi-pagi. Atau ada yang jam 7 sampai jam 10 sama. Bu abis sarapan biasanya saya semangat buat belajar. Atau ada juga yang malam nih. Belajarnya dari jam 7 sampai jam 9 malam. Tapi tidak disarankan ya untuk kalian. Pilihlah waktu-waktu terbaik ketika kalian baru bangun pagi ya kan, atau ketika kalian habis sarapan. Kalau malam takutnya beda lagi haluannya. Oke? Belajar di waktu yang tepat ya kan. Selanjutnya, atur area belajar yang nyaman. Nah, belajar sambil rebahan menyenangkan, tapi fokusnya belajar atau yang lain nih. Nah, sebaiknya kalau kita mau belajar, buatlah suasana ruang belajar kita yang menyenangkan. Misalnya nih, kalian pilih satu tempat terbaik di rumah, misalnya di ruang tamu, atau di pojok kamar, atau di kamar di meja belajar. Hiaslah, misalnya kalian mau taruh foto doi, atau kalian mau taruh piala biar kalian semangat, kalian mau naruh hal-hal yang kalian suka. Yang pasti kalian tuh betah ketika kalian belajar di tempat itu. Jadi lebih nyaman. Kalau udah nyaman itu bisa fokus lagi belajarnya. 3, selanjutnya ada siapkan koneksi internet. Nah, di masa-masa saat ini kuota itu hal yang paling penting, ya kan? Kuota itu adalah hal utama buat kalian belajar secara online. Jadi, Ibu minta tolong gunakan kuota kalian secara bijak. Kalian cuma dapat misalnya, anggaplah 5 GB sebulan. Bu, kurang. Bisa dengan cara gimana? Kurangin YouTube-nya, kurangin buka medsosnya, kurangin main game online-nya. Kalau emang orang tua ngasih kuota segini untuk Dek, bisa ya kuotanya sampai sebulan. Ya kamu harus bisa menghargai gimana caranya. Kuota itu bisa dengan cara kamu sendiri yang ngendaliin. Bisa nggak buka YouTube? Bisa nggak main game online? Bisa nggak nge-scroll TikTok, nge-scroll Instagram terus? Bisa. Ini buat belajar. Beda kalau kalian ketemu wifi. Mau kalian, waktunya kalian yang lain juga nggak apa-apa. Tapi manfaatkan waktu kalian, manfaatkan kuota kalian dengan sebaik-baiknya.
Jadi jangan boros. Selanjutnya, jauhkan benda yang membuatmu kurang fokus. Nah, kalau belajar di rumah itu pasti ada aja gangguannya. Meskipun kalian lagi belajar nih, tiba-tiba mama manggil, "Dek, beliin ini dulu ke pasar." Gak apa-apa, itu bagian dari kalian membantu orang tua. Tapi yang dimaksud di sini adalah jauhkan dari hal-hal yang bikin kurang fokus. Misalnya deket suara TV, aduh berisik gitu, atau bisa digunakan, atau jauhkan dari gadget lain. Kalau fokusnya ngerjain tugas, ya udah ngerjain tugas. HP digunakan buat apa? Buat baca materi atau sambil ngedengerin musik, ya kan? Ataupun, tapi jangan bentar-bentar, aduh ada WA masuk, balas dulu, aduh ada WA masuk, balas dulu, ada notif ini nih, jadi ngapain? Jadi kalau fokusnya kalian untuk mengerjakan tugas, fokus untuk menyelesaikan tugasnya. Kalau ada tugas hari ini, selesaikanlah di hari ini. Kalau nggak selesai baru besok. Jangan, aduh ada tugas hari ini, udah besok aja ngerjainnya. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Nanti tugas kalian bisa menjadi gunung ketika deadline-nya sama-sama. Jadi yuk, kalau ada tugas dari materi ini, dari guru ini, langsung dikerjakan. Jadi kalian nggak menumpuk tugas. Nah, yang terakhir Ibu mau menambahkan ada etika berkomunikasi dengan guru melalui telepon. Buat anak-anak yang mungkin baru, bedanya adalah di SMP kalian punya gurunya tuh banyak. Jadi kalian gak cuma menghubungi satu guru, tapi kalian akan menghubungi banyak guru. Beda guru mata pelajaran, beda guru, ya kan? Gimana sih etika untuk ber-WA-an dengan guru? Yaitu yang pertama, awali dengan salam. Sudah pasti dong, kalau kita mau membuka pembicaraan, kita harus mengawalinya dengan salam. Kemudian sebutkan nama kalian dan kelas, karena murid itu banyak, guru itu nggak mungkin nge-save nomor kalian satu-satu. Jadi ketika kalian mau WA guru, langsung sebutkan nama dan kelas. Oke. Tadi pertama memberi salam, menyebutkan nama dan kelas, ya kan? Ucapkan juga maaf kalau misalnya kalian ngerasa harus maaf mengganggu waktu ibu atau bapak. Itu lebih sopan, kan? Perhatikan waktu. Nah, kalian pahamlah waktu-waktu yang bisa guru, misalnya jam 7, ya kan, sampai ya mungkin sore masih bisa. Kalaupun harus kalian WA malam, ya bilang, "Bu, maaf mengganggu," gitu. Selanjutnya, gunakan bahasa yang sopan. Sudah pasti dong, kalian akan berbicara dengan orang yang lebih tua. Jadi bahasanya digunakan, jangan pakai singkatan yang bahasa gaul. Bedakan bahasa dengan teman dengan bahasa dengan orang yang lebih tua. Gunakan bahasa yang sopan. Jangan mengulang pertanyaan yang sudah ditanyakan. Ya, udah ditanya, udah dijawab, tapi ditanya lagi. Coba dipahami dulu. Dibaca maksudnya gimana, baru dipahami. Jangan, "Bu, tadi maksudnya gimana ya? Kan ibu udah ngasih tahu tadi, begini. Oke. Dan gunakan kata 3 word magic. Tolong, maaf, terima kasih. Oke. Itu kalimat 3 kata penting. Tolong, maaf, dan terima kasih. Lalu diakhiri dengan salam dan terima kasih. Oke, paham ya? Jadi nggak ada yang tiba-tiba nanti
ping 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 atau p. Emang guru kamu siapa? Emang teman kamu? Jangan gitu ya. Jadi usahakan tetap memberi salam, sebutkan nama dan kelas, kan? Gunakan bahasa yang sopan, dan itu akhiri dengan salam. Sekian materi belajar yang efektif. Semoga tips-tips yang diberikan bisa digunakan, dan juga meskipun kita masih belajar secara online di rumah masing-masing, tapi Ibu mohon tetap untuk tugas-tugasnya dikerjakan ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.